Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris, Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal Bahasa Inggris SIMAK UI. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat teksnya ya. Ini adalah model teks di mana biasanya ya akan ada pertanyaan mengenai apakah ada kalimat yang berhubungan atau tidak dengan kalimat yang lainnya. Ya, penandanya apa? Yaitu diberikan nomor di depan tiap kalimatnya ya. Jadi kalimat pertama child development refers to, kemudian yang kedua it is a continuous process, yang ketiga it does not, yang ini ya. Kemudian 4 because this developmental, 5 child care programs, 6 developmental, dan 7 it may also occur. Oke, kita coba lihat soalnya, yaitu adalah, nah benar aja nih, which sentence is irrelevant to the topic of the passage, yang tidak nyambung dengan topik utamanya. Nah, di sini kan pilihannya kalimat kedua, 3, 4, 5, dan juga 6. Ya, dan kebetulan teksnya ini hanya terdiri dari satu paragraf. Biasanya kalau hanya satu paragraf seperti ini, topik atau main idea pasti ada di kalimat pertama. Ya, ini perbedaannya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Inggris ini lebih banyak untuk main idea atau topik disebutkannya itu di awal, bukan di akhir ya. Di kalimat pertama di sini kita ambil kata kuncinya, yaitu subjek dari kalimat ini child development ya. Child development refers to the biological, psychological, and emotional changes that occur in human beings between birth and at the end of adolescence as the individual progresses from dependency to increasing autonomy. Nah, ini lebih kepada pengertian dari perkembangan anak ya, child development secara biologis, psikologis, dan juga secara emosional. Dari awal lahir kemudian sampai di akhir masa remajanya, dari ketergantungan sampai bertambahnya otonomi. Oke, berarti kalimat-kalimat lainnya harus berhubungan dengan apa yang dibahas di kalimat pertama ini, yaitu tentang child development. Kalimat kedua ini dikatakan it is a continuous process with a predictable sequence yet having a unique course of for every child. It-nya mengacu pastinya adalah pada child development ya. Continuous process, predictable sequence, unique course for every child. Berarti sentence 2 ini bukan jawabannya ya. Bagaimana dengan sentence ketiga? It does not progress at the same rate and each stage is affected by the preceding types of development. Dia ada kata development di sini ya. It-nya juga di sini mengacu ke kalimat sebelumnya, yaitu yang ada it juga ya di kalimat keduanya yang tadi mengacu pada child development. Does not progress at the same rate, maksudnya tiap anaknya gitu ya, nggak sama perkembangannya. Kemudian kalimat keempat, ya jadi tadi yang 3 ini bukan yang irrelevant ya, masih yang relevan juga. Yang keempat, because these developmental changes may be strongly influenced by genetic factors, ya developmental changes and events during prenatal life, genetics and prenatal development are usually included as part of the study of child development. Oke, berarti ya jelas ya, ini masih berhubungan ya, strongly influenced, genetic factor, dan lain sebagainya ini. Yang 4 masih berhubungan juga. Yang kelima, child care programs present a critical opportunity for the promotion of child development. Oke. Di sini tiba-tiba dia mengatakan child care programs, padahal di kalimat-kalimat tadi di awal tidak sama sekali disebutkan child care programs. Jadi ada kemungkinan kalimat kelima ini yang bermasalah ya. Lalu yang keenam, developmental change may occur as a result of genetically controlled processes known as maturation. Ini ada developmental change, lalu ada genetik juga. Mirip sama yang tadi ada di paragraf keempat yang by genetic factors tadi ya. Berarti yang keenam ini ya masih berhubungan. Yang ketujuh kan bukan
pilihan ya. Artinya nomor 1 dan 7 itu udah pasti benar ya, udah pasti benar, maka kita bisa menyocokkan pilihan jawaban mana yang tidak sesuai dengan yang dibahas di kalimat pertama dan di kalimat ke-7 ya. Sudah jelas untuk nomor ini jawabannya adalah yang sentence 5 ya, tiba-tiba muncul di sini ya, Sobat Bima, child care programs. Nah, ini kan nggak nyambung, walaupun di situ disebutkan ya untuk promotion of child development, tetapi di sini yang dibahas adalah mengenai bagaimana development-nya ini secara ya apa in general ya, bukan membahas tentang child care programs-nya. Maka yang irrelevant deh, sorry, ini berarti harusnya aku tandainya pakai ini ya, pakai tanda centang. Ini benar, berarti yang salah sendiri adalah yang sentence 5, jawaban yang delta. Oke, lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih dengan teks yang tadi ya, yaitu adalah, the following paragraph most likely discusses, paragraf lanjutannya ya, jadi bukan paragraf yang ada di teks tadi, tapi kita disuruh menebak lanjutannya itu tentang apa. Ya, apakah yang A, what genetic factors affect child development, genetic factor seperti bagaimana ya, yang mempengaruhi perkembangan anak, apakah yang B, tahapan perkembangannya, apakah yang C, bagaimana anak-anak ini menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya, lalu yang D, perubahan emosi yang mungkin terjadi pada anak, kemudian yang E, stages atau tahapan pada perkembangan anak juga. Nah, ini sebenarnya B sama E itu mirip ya. Cara untuk menjawab soal seperti ini adalah, karena ini lanjutan ya, clue-nya itu ada di kalimat paling terakhir. Oke, jadi kita tinggal lihat kalimat paling terakhir dari teks yang ada di soal, lalu lihat ke pilihan jawaban yang manakah yang ada kata-kata itu sama, atau yang artinya sama lah pokoknya ya. Yang kalimat ke-7 berarti ya, it may also occur, bisa terjadi juga ya. It-nya ini berarti developmental changes, terjadi sebagai hasil dari ya sifat manusia ya, result of human nature, and our ability, kemampuan kita untuk belajar dari lingkungan kita. Nah, ini kata kuncinya di sini ya. Child development, human nature, ability, lalu our environment. Nah, yang ada kata-kata ini berarti itulah jawabannya. Yang A sama sekali tadi di kalimat ke-7 ya, yang terakhir tidak dibahas mengenai genetic factors ya. Berarti A bukan jawabannya. Yang B, developmental stage, juga bukan jawabannya, tidak disebutkan stage-nya tadi ya. Adjust to their environment. Nah, tadi ada kata environment sih, terakhir kemungkinan yang ini ya. Yang D, emotional changes that might occur in a child, ini juga bukan, tidak disebutkan emotional changes. Lalu stages in child development, ini sama dengan jawaban B tadi ya, tidak disebutkan tahapan. Jadi untuk nomor kedua ini jelas jawabannya adalah yang how children adjust to their environment. Jawaban yang C. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah, ini soal baru ya teksnya, yaitu kembali mengisi bagian yang rumpang. Nomor 1 ini pilihan jawabannya ada however, artinya akan tetapi. Ya, kita coba satu persatu ini. Akan tetapi, ada juga as a result, hasilnya. Sebenarnya ini sama juga dengan therefore ya. Bisa juga jadi. Ya, seperti itu. For example ini tentunya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kemudian in addition ini tambahan juga ya, terlebih lagi, tambah informasi. Similarly, sama ya berarti ya. Secara sama, ya bolehlah seperti ini, secara sama ya. Atau hal yang sama gitu ya. Semua pilihan jawaban ini merupakan conjunctions atau connectors ya, yaitu adalah penghubung dua kalimat. Artinya di sini cara menjawabnya adalah memilih yang tepat ya, yaitu dengan melihat
dua kalimat yang digabungkan pada teksnya, lalu kita artikan ke bahasa Indonesia, yang mana kira-kira yang paling tepat untuk mengisinya, ya. Yaitu yang di satu ini ya, the bad air can indeed be deadly. Kualitas udara yang buruk bisa mematikan. Titik-titik outdoor air pollution, polusi udara yang di luar ruangan ya, baik di kota maupun di daerah rural ya, pedesaan. Secara prematur membunuh 3,7 juta orang di seluruh dunia ya pada tahun 2012 menurut WHO. Oke, kira-kira apakah hubungannya ini kan hal yang buruk ya, can indeed be deadly. Kemudian ini prematurely killed 3.7 million people. Jadi nggak mungkin jawabannya yang A, karena kalau untuk akan tetapi, however ini adalah pertentangan. Kalimat yang satu negatif maknanya, satunya lagi harusnya positif yang digabungkan itu. Bukan sama-sama negatif seperti ini ya. Kemudian as a result, hasilnya atau jadi ya, sebab akibat, apakah ini sebab akibat? Bad air, deadly, kemudian mengakibatkan outdoor pollution? Tidak ya, karena lebih tepatnya di sini kalimat pertama bilang bahwa kualitas udara itu mematikan. Di kalimat kedua memberikan contoh. Contohnya di sini adalah dia menyatakan ya fakta bahwa pada tahun 2012 ada 3,7 juta orang yang meninggal karena udara yang buruk ini menurut WHO. Berarti jawaban yang B ini nggak mungkin. Jawaban yang E secara sama juga tidak mungkin. Terlebih lagi juga tidak mungkin ya. Yang lebih tepat adalah contoh. Jawaban yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4. Ini untuk mengisi yang kedua ya, yang di sini ini. Oke, yaitu ada kata harsh, acute, strict, difficult, dan dangerous. Semua ini kebetulan adalah kata sifat atau adjektif ya. Kita coba lihat satu persatu. Harsh ini artinya adalah kasar ya. Kemudian acute ini ya akut. Bisa juga sih ini untuk di teks ini yaitu urgent ya. Sesuatu yang urgent. Kemudian strict ini berarti ketat. Kemudian difficult ini sulit ya. Dangerous tentunya berbahaya. Oke, kita coba cek kalimatnya ya. Mulai dari sini, with 2/3, 2/3 dari populasi diharapkan ini ya hidup di kota hingga tahun 2050. The need to ease urban pollution, kebutuhan untuk meringankan atau mengurangi polusi di kota ini, particularly bagaimana? Nah, berarti apakah secara khusus kasar ini ya, kebutuhan untuk meringankannya apakah kasar, apakah akut atau urgent, ataukah strict, sulit atau berbahaya? Yang paling tepat yaitu adalah yang acute ya. Yaitu yang akut atau urgent. Maksudnya urgent di sini adalah bahwa kebutuhan itu udah sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat ya harus segera ya, harus yang paling utama jadi prioritas. Oke, jadi jelas untuk nomor ini jawabannya yang B ya. Oke, sekarang soal nomor 5. Nomor 5 untuk menjawab yang bagian rumpang yang nomor 3 ini ya. Long notorious for its smog. Notorious ini artinya adalah terkenal tapi dalam artian yang negatif ya. Kata lainnya adalah infamous. Oke, for its smog yang asap yang berbahaya ini ya. Kotanya ini the city has seen some air apa? Decline. Decline di sini maksudnya adalah menurun ya, bukan menolak. Sampai 98% over the past 50 years, dalam 50 tahun terakhir. Even though an increasing population has used more gasoline, walaupun populasi yang meningkat menggunakan bensin yang lebih gasoline ya, yang lebih banyak. Ya tentu saja ya, karena kan untuk makin banyak populasinya, makin banyak menggunakan kendaraan, dan pastinya gasoline pun juga akan semakin banyak digunakan. Oke, nomor 3 ini ada yang pollutants. Pollutants ini termasuk kata benda ya.
Ya, dia ini noun. Kata benda artinya itu adalah zat yang terkandung dalam polusinya ya, zat di dalam polusinya. Mungkin di dalam polusi tersebut mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pollution ini kata benda juga, tetapi ini adalah fenomenanya, yaitu polusinya. Ya beda ya, jadi polusi fenomenanya dengan zat yang terkandung di dalamnya. Oke, kemudian polluted ini termasuk kata sifat bisa ya. Adjective artinya adalah tercemar atau terpolusi. Kemudian polluter ini termasuk kata benda juga nih Sobat Bima. Tapi polluter di sini artinya apa? Yaitu adalah alat atau sesuatu yang menghasilkan polusi. Contoh seperti mobil kan, dari knalpot mobil keluar asap yang membuat udara jadi tercemar. Kemudian dari cerobong asap pabrik dan lain sebagainya ya. Itu disebut polluter. Kemudian pollute ini adalah kata kerjanya atau verb ya. Artinya adalah mencemari atau membuat menjadi terpolusi ya. Oke, yang paling pas yang mana kira-kira untuk nomor 3 ini? Karena di sini ada has seen some air decline ya, penurunan, apa yang menurun di sini dari 50 tahun terakhir, yaitu yang tepat adalah pastinya yang berupa kata benda ya, antara pollutants berkurang, pollution atau polluter. Bukan tercemarnya yang berkurang, bukan mencemari yang berkurang. Yang paling tepat itu kata benda yang mana adalah yang pollution. Fenomenanya yang berkurang ya, air pollution menurun 98% dalam 50 tahun terakhir. Jadi untuk nomor ini jelas yang bravo. Oke, lanjut soal nomor 6. Nomor 6 untuk menjawab yang ini ya, berarti ya, titik-titik yang nomor 4. Pilihan jawaban ada likewise. Oke, likewise, however, moreover, therefore, dan juga such as. Ini semuanya adalah lagi-lagi conjunctions atau connectors ya, untuk menghubungkan dua kalimat. Likewise ini berarti yang secara sama atau sama halnya gitu ya dengan yang sebelumnya, secara sama atau sama halnya. However artinya akan tetapi, seperti yang di nomor sebelumnya ada tadi ya. Kemudian moreover, terlebih lagi. Lalu therefore, oleh karenanya. Bisa juga oleh karena itu atau jadi gitu ya. Macam-macam juga di bahasa Indonesia ternyata. Sama seperti di bahasa Inggris. Such as ini seperti for example, yaitu adalah sebagai contoh. Oke, ini semuanya berbeda ya, berarti sama halnya, untuk likewise ini agak mirip dengan moreover ya, jadi untuk tambahan informasi sama halnya dengan yang sebelumnya, mungkin sebelumnya itu informasinya positif ya, maknanya berikutnya berarti positif juga, begitupun juga dengan yang negatif, untuk likewise dan juga moreover. However berarti satu positif, satu negatif atau sebaliknya. Kemudian therefore ini berarti sebab akibat, dan juga such as contoh. Ya, seperti nomor sebelumnya itu yang tadi jadi jawaban ya. Di nomor kedua kalau nggak salah tadi ya. Nomor 1 maksudnya. Nah, kita lihat berarti sekarang untuk nomor 4 ini, kalimat sebelum titik-titik ini adalah rules to make cars. Peraturan untuk membuat mobil dan fuels cleaner, ya, bensinnya jadi lebih bersih. Sudah di sini dikatakan menolong atau membantu untuk mencapai pengurangan dari polusi ini maksudnya ya, berarti ini sesuatu yang positif. Oke, karena dikatakan di sini membantu mengurangi si polusinya maksudnya. Titik-titik setelah titik-titiknya yaitu adalah the city still struggles, kotanya masih berjuang keras ya,
struggles with air quality issues, dengan masalah kualitas udara. Berarti kalimat yang setelah titik-titik ini maknanya negatif, sebelumnya positif, setelahnya negatif. Berarti yang kita gunakan jelas adalah jawaban yang B. Artinya however ini artinya adalah akan tetapi, digunakan untuk yang kontras seperti ini. Oke, itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Ini yang terakhir berarti ya, titik-titiknya yang nomor ke-5. Dari in 2014 hingga paling terakhir ya population growth. Pilihan jawabannya ada stays, ada keeps, lingers, prevails, dan remains. Di mana kelima ini memiliki arti yang mirip ya. Seharusnya kan kalau diartikan di sini ya, pada 2014 Los Angeles mengalami di situ ya ada peningkatan pada polusi udara ini ya, smoke-nya, dikarenakan oleh panas dan juga kekeringan ya, heat and drought, suggesting the fight against air pollution, membuktikan bahwa perlawanan atau perjuangan melawan polusi udara ini titik-titik a challenge. Maksudnya kan berarti harusnya masih tetap menjadi sebuah tantangan bagi kota-kota ini ya, dealing with both climate change and population growth, di mana kota-kota ini yang sedang ingin mengatasi masalah perubahan iklim dan juga pertumbuhan penduduk. Nah, tapi tetapnya itu yang mana yang lebih tepat ya? Apakah yang stays, keeps, lingers, prevails, atau remains? Oke, kita bahas satu persatu. Stays dan lingers memiliki arti yang mirip. Stays ini tetap, tapi maksudnya adalah menetap secara fisik. Ya, misalkan stays menetap di satu tempat. Oke, lingers ini menetap juga di satu tempat, tapi lebih kepada zat yang bukan kayak manusia gitu. Kita kan nggak bisa bilang manusia tetap linger, bukan. Yang tetap linger ini biasanya adalah yang paling seringnya ya, paling umumnya itu adalah yang berwujud gas. Ya, lingers tetap ada di satu tempat, itu yang menetap. Kalau stays ini lebih kepada makhluk hidup ya, manusia stays di satu tempat, menginap gitu ya, atau tinggal di satu tempat. Hewan pun juga seperti itu ya. Kemudian keeps yaitu menjaga sesuatu agar menjaga sesuatu dari yang membahayakan ya, keep itu ya. Ya melindungi lah, lebih ke tempat ke melindungi jadinya. Prevails artinya adalah berhasil melakukan sesuatu. Berarti maksudnya tetap berhasil dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya itu rentetan eventnya berhasil semua, kemudian yang ini yang saat ininya juga pun berhasil. Ya, itu maksudnya prevails. Remains, nah ini menetap juga, tapi dalam artian keadaan, bukan yang secara fisik. Ya. Nah, ini untuk nomor ketujuh ini, yang untuk mengisi nomor 5 di teks, paling tepat di sini adalah, karena ini maksudnya yang a challenge-nya, bukan melindungi challenge ya, jadi jelas jawabannya bukan keeps, kemudian challenge juga nggak mungkin kita katakan stays atau lingers, apalagi prevails, berhasil challenge-nya, yang tepat adalah yang remains. Tetap menjadi sebuah tantangan, ya, kondisinya tetap melawan masalah ini, gitu. Ya, jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Bagaimana? Kalian sudah paham semuanya? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.